Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Ralazaini dari kelas MJ202 dengan NIM 240201010078 dengan dosen pengampu sendiri Pak Joko Suharyanto SEMM CPOD. Di sini izinkan saya mempresentasikan UAS Pasar Lembaga dan Keuangan yang berjudul Sikap Perusahaan Asuransi dan Pemerintah atau OJK terhadap kasus asuransi gagal bayar dengan nilai fantastis di Indonesia. Pertama, pengertian. Asuransi gagal bayar adalah asuransi di mana perusahaan asuransi tidak mampu atau menolak untuk memenuhi kewajibannya membayar klaim atau manfaat polis kepada pemegang polis atau nasabah sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak asuransi. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, mulai dari masalah keuangan internal perusahaan hingga praktik manajemen yang buruk atau bahkan penipuan. Selanjutnya, perlindungan bagi nasabah. Di Indonesia, perlindungan bagi nasabah asuransi yang mengalami gagal bayar saat ini masih dalam tahap pengembangan. Namun dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau Undang-Undang PPSK, pemerintah tengah berupaya membentuk lembaga pinjaman polis atau yang disebut LPP. LPP ini diharapkan akan berfungsi mirip dengan lembaga penjamin simpanan atau LPS di perbankan, yaitu memberikan jaminan atas sebagian atau seluruh nilai polis jika perusahaan asuransi mengalami kebangkrutan atau gagal bayar. Selanjutnya, sikap dan tindakan perusahaan asuransi. Yang pertama, upaya penyelamatan internal atau restrukturisasi, yaitu beberapa perusahaan berusaha melakukan restrukturisasi internal seperti renegosiasi kewajiban dengan nasabah, menawarkan skema pembayaran cicilan, atau menjual aset untuk menutup liabilitas. Namun, dalam banyak kasus, upaya ini tidak selalu berhasil atau memerlukan waktu yang sangat lama. Yang kedua, pembelaan terkait ketidaksesuaian data. Dalam beberapa kasus, perusahaan asuransi beralasan bahwa gagal bayar klaim terjadi karena adanya ketidaksesuaian informasi atau data dari nasabah, misalnya terkait riwayat kesehatan yang tidak diungkapkan secara jujur. Yang ketiga, sikap dan tindakan perusahaan asuransi, yaitu pencabutan izin usaha. Jika kondisi keuangan perusahaan sudah tidak sehat dan tidak mampu memenuhi kewajibannya, pada akhirnya izin usaha perusahaan tersebut dapat dicabut oleh OJK, seperti yang terjadi pada beberapa kasus besar di Indonesia. Yang keempat, mengarahkan ke mekanisme penyelesaian sengketa. Perusahaan seringkali menyarankan nasabah untuk menempuh jalur penyelesaian sengketa yang tersedia, seperti melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan atau yang disebut LAPS SJK sesuai mekanisme OJK. Selanjutnya, sikap dan tindakan pemerintah OJK itu apa saja sih? Yang pertama, pengawasan khusus. OJK menempatkan perusahaan asuransi yang bermasalah di bawah pengawasan khusus. Yang kedua, peringatan dan sanksi. OJK akan memberikan surat peringatan, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha jika perusahaan tidak dapat mengatasi masalah gagal bayar. Contoh nyata adalah pencabutan izin PT Asuransi Jiwa Adi Sarana Wana Arta atau Wana Arta Life dan Bakery Life. Yang ketiga, penyelidikan. OJK melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap lembaga jasa keuangan terkait produk
asuransi yang dikeluarkan dan dugaan penyimpangan. Yang keempat, mendorong pembentukan program penjaminan polis. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau Undang-Undang PPSK, pemerintah melalui OJK terus mendorong segera dibentuknya peraturan pemerintah mengenai program penjaminan polis. Program ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang pasti kepada nasabah jika terjadi gagal bayar oleh perusahaan asuransi. Yang kelima, fasilitas penyelesaian sengketa. OJK berperan sebagai mediator dalam memfasilitasi mediasi antara perusahaan asuransi dan nasabah yang mengalami sengketa. Jika mediasi gagal, nasabah dapat menempuh jalur hukum formal. Sekian pembahasan dan pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.